Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair Mufli. Saya dari kelas 10 MIPA A. Hari ini tanggal 2 September 2021. Saya akan mewawancarai dua narasumber. Narasumber pertama adalah Santi Raditya Ningtyas dari kelas 10 IPSD yang beralamat di Jalan Bangkaraya Gang Amal 11. Dan narasumber kedua yaitu orang tua saya, Detik Kurniasari, yang beralamat di rumah saya sendiri, Jalan Petamburan 2. Saya mewawancarai mereka karena mereka paham tentang keberhasilan atau kegagalan PPKM. Judul wawancara kita kali ini adalah apakah PPKM di Jakarta berhasil mengurangi atau mencegah angka kenaikan positif COVID-19 di Jakarta. Baik, kita ke narasumber yang pertama yaitu Santi Raditya Ningtyas dari kelas 10 IPSD. Menurut Santi, apakah aturan PPKM di Jakarta berhasil mencegah angka kenaikan positif COVID-19 di Jakarta? Baik, Abdul, menurut saya sendiri, PPKM di Jakarta belum berhasil untuk menurunkan angka COVID-19. Karena yang saya lihat sendiri, sebagian masyarakat masih belum bisa mematuhi peraturan yang ada. Mungkin itu juga karena faktor masyarakat itu sendiri, seperti banyak banget kepala rumah tangga yang harus mencari uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Jadi, menurut saya PPKM itu belum berhasil. Menurut Santi, apakah bantuan dana 300.000 dari pemerintah cukup untuk kebutuhan hidup 1 bulan? Menurut saya sendiri 300.000 untuk 1 bulan itu masih belum cukup. Karena dapat dilihat dari keluarga saya, terdiri atas 5 orang, makannya itu sebulan lebih dari 300.000. Terus bagaimana untuk anggota-anggota keluarga lain yang anggotanya lebih banyak daripada anggota keluarga saya. Oh, baik Santi, terima kasih atas waktunya. Baik, kita ke narasumber yang kedua yaitu orang tua saya. Bunda, apakah PPKM di Jakarta ini berhasil mencegah angka kenaikan COVID-19? Waktu bulan Juni, Juli tidak berhasil karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan prokes. Dan ini terlihat dari masyarakat masih banyak yang keluar rumah untuk mencari nafkah. Namun pada akhir bulan Agustus nampak perubahan PPKM ini berhasil. Terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit yang mulanya di bulan Juni dan Juli itu sampai 89%, di akhir Agustus sampai saat ini mencapai sudah terjadi penurunan 16%. Artinya PPKM saat ini sudah berhasil. Terlihat pula dengan kesadaran masyarakat sudah banyaknya divaksinasi. Bunda, baik. Bunda, apakah bantuan dari pemerintah dana 300.000 cukup untuk kehidupan 1 bulan? Wah, kalau ini sih jauh dari kata cukup. Karena untuk menghidupi satu kepala keluarga, satu istri dan 2 orang anak, angka segitu 300.000 itu tidak mungkin cukup sampai 1 bulan. Karena kebutuhan membeli bahan makanan pokok itu sekarang lebih mahal. Jadi angka 300.000 itu sangatlah tidak cukup. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Adalah kapan penutupan gitu. Analisis saya setuju dengan pendapat para narasumber. PPKM di Jakarta ini belum berhasil menurunkan angka kenaikan COVID-19 karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya virus COVID-19 ini yang diakibatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan menyebabkan masyarakat melarang peraturan PPKM ini. Kesimpulan saya, COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat walaupun adanya peraturan PPKM ini. Disebabkan karena keadaan yang mendesak bagi ekonomi masyarakat. Walaupun masyarakat sudah diberikan BLT, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat terpaksa kerja agar menghasilkan uang lebih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saran saya, sebaiknya pemerintah harus membuat peraturan yang bijak dan melihat keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Jika mereka tidak bekerja keluar rumah atau berdagang, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
dan pemerintah harus membagikan BLT tepat kepada warga yang membutuhkan. Sekian wawancara saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.